Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok presentasi ini bernama Abista Ramadan dan beranggotakan 3 kelompok lainnya yang bernama Aditya Wahyu Febriansyah, Muhammad Jakwan Rozan, dan Al-Aska Alif Nugro. Di sini kita akan membahas tentang demokrasi. Sebelumnya, apa itu sih demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi apakah di negara kita ini sudah sesuai demokrasinya? Mari kita bahas di pembahasan presentasi kali ini. Yang pertama, kita mulai dari pemilu 2024 yang merupakan salah satu peristiwa demokrasi terbesar di Indonesia dan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Di momen ini, masyarakat memilih langsung presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota DPR, DPRD, dan lain-lainnya. Nah, pada pemilu kali ini, KPU mencatat ada sekitar 204,8 juta jiwa dalam pemilu tahun 2024 ini. Meski bersifat masif, ada beberapa isu permasalahan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini. Ada banyak sekali masalah yang terjadi pada kasus ini. Di antaranya penyebaran hoaks, banyaknya hoaks, dan disinformasi di media sosial yang mempengaruhi pemilihan suara pemilu. Kemudian yang kedua, pelanggaran kampanye dan netralitas. Terdapat dugaan pelanggaran kampanye peserta pemilu dan perdebatan panas di antara cawapres atau calon-calon pemimpin lainnya. Yang ketiga, masalah transparansi. Adanya kesalahan input data pada sistem yang diatur oleh KPU dan menimbulkan pertanyaan politik tentang transparansi penghitungan suara yang terjadi pada pemilu tahun 2024 kemarin. Kemudian yang untuk kasus-kasus selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu kekerasan dan representasi demonstrasi dari mahasiswa. Selain pemilu, demokrasi juga diukur dari kebebasan berpendapatnya. Sayangnya, catatan menunjukkan adanya pelanggaran demonstrasi berupa resepsi dan kekerasan terhadap demonstrasi mahasiswa. Padahal kebebasan bersuara dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Setiap warga negara berhak mengeluarkan pikiran dengan bebas dan mendapatkan perlindungan hukum. Faktanya, pendekatan pemerintah cenderung koersif dan represif yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap mahasiswa. Berdasarkan temuan, bentuk pelanggaran nyata tersebut meliputi yang pertama, pembubaran paksa, yang kedua, penggunaan kekuatan berlebihan atau kekerasan, terus yang ketiga, kriminalisasi. Dampaknya yaitu sangat serius. Praktik resepsi dan kekerasan ini menyebabkan melemahnya kebebasan sipil, menurunkan legitimasi kebijakan karena negara lebih memprioritaskan stabilitas daripada warga dan pada akhirnya merusak kualitas iklim demokrasi kita secara keseluruhan. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, perlu revisi adanya kebijakan terkait penanganan oleh aparat di masyarakat. Aparat harus lebih manusiawi dalam menangani kegiatan seperti demonstrasi, pengaduan keluhan, dan sebagainya. Kemudian, perlu adanya penguatan mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Karena pada akhirnya, baik pemerintah maupun masyarakat merupakan warga negara yang bertujuan untuk membangun negara ini. Nah, demokrasi sejati tidak hanya perlu kebijakan, tetapi juga perlu
ruang diskusi yang aman, masyarakat yang jujur dan adil, serta kebebasan sipil yang terlindungi dari kekerasan. Tanpa itu, demokrasi sejati kemungkinan besar tidak akan terwujud sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mari kita sebagai masyarakat wujudkan demokrasi sejati untuk mencapai negara yang lebih maju.